Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada wartawan, jadi nggak boleh terlalu banyak joke ya. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih, selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. NIM saya 192400146. Nah, di sini saya ingin analisis pidato sesuai kaidah bahasa Indonesia. Cuplikan video pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di atas adalah pembukaan pidato oleh Pak Prabowo Subianto. Kutipan tersebut merupakan bagian pembukaan pidato, khususnya salam pembuka yang berfungsi untuk membuka pidato secara sopan serta menghormati para pendengar dari berbagai latar belakang. Secara umum, isi pembukaan sudah sesuai dengan kaidah pidato resmi karena memuat salam keagamaan dan salam kebangsaan yang mencerminkan sikap toleransi dan kesantunan berbahasa. Di cuplikan video kedua, oh ini ada wartawan, jadi enggak boleh banyak joke ya. Kata enggak pada kutipan tersebut merupakan bentuk tidak baku yang lazim digunakan dalam bahasa lisan sehari-hari. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, khususnya pada pidato resmi, kata enggak seharusnya diganti dengan tidak. Penggunaan bentuk tidak baku ini menunjukkan adanya ragam bahasa santai yang kurang sesuai dengan konteks formal. Oleh karena itu, untuk menjaga kesantunan dan kebakuan bahasa, pengguna kata enggak perlu diperbaiki agar turunan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kutipan tersebut terdapat kemungkinan ambiguitas makna, yaitu antara kata joke, bercanda, dan job ataupun pekerjaan, karena pelafalannya hampir serupa dalam tuturan lisan. Ambiguitas ini menunjukkan bahwa penutur menggunakan bahasa lisan yang spontan, sehingga makna kata tidak tersampaikan secara jelas. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, terutama pada pidato resmi, penggunaan kata yang bermakna ganda dan berasal dari bahasa asing sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan pendengar. Oleh karena itu, untuk menghindari ambiguitas, penutur seharusnya menggunakan kata yang jelas dan baku seperti bercanda apabila yang maksud adalah joke, atau pekerjaan apabila yang maksud adalah job, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lanjut ke cuplikan video yang ketiga.
Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Kutipan tersebut bagian isi pidato yang bersifat persuasif dan informatif karena menjelaskan makna Angkatan 45, konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari segi kebahasaan, kalimat ini sudah menggunakan bahasa yang cukup formal dan dapat dipahami dengan jelas. Namun, terdapat pengulangan frasa. Bukan saja yang meskipun berfungsi sebagai penegasan secara retoris, dalam kaidah efektif dapat disederhanakan agar lebih ringkas. Selain itu, penggunaan kata hubung, tapi sebaiknya diganti dengan melainkan atau tetapi, karena konteks kalimat bersifat formal dan menyatakan pertentangan secara makna. Pernyataan tersebut sudah tepat karena menegaskan bahwa Angkatan 45 tidak hanya berasal dari unsur tentara dan polisi, melainkan merupakan generasi yang memimpin perjuangan perebutan kemerdekaan. Dengan sedikit perbaikan pada pilihan kata dan keefektifan kalimat, tuturan ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Lanjut ke cuplikan video yang keempat. Janganlah kita kutak-kutik kebenaran, janganlah kita mau kutak-kutik. Kita patriot, kita berkesatria, katakanlah yang benar itu benar dan salah itu salah. Kutipan tersebut merupakan bagian isi pidato yang bersifat persuasif karena berisi ajakan kepada pendengar untuk bersikap jujur dan berpegang pada kebenaran. Dari segi kebahasaan, tuturan ini menggunakan gaya bahasa repetisi melalui pengulangan frasa janganlah kita kutak-kutik yang berfungsi untuk menegaskan pesan moral yang ingin disampaikan. Namun penggunaan kata kutak-kutik dan benar merupakan bentuk tidak baku yang lazim digunakan dalam bahasa lisan. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, kata tersebut sebaiknya diganti dengan memanipulasi atau mengutak-atik serta benar. Selain itu, struktur kalimat masih dapat diperbaiki agar lebih efektif dan formal. Misalnya dengan memperjelas hubungan antar klausa. Secara keseluruhan, makna pidato sudah jelas dan kuat, tetapi dari segi kebahasaan masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan konteks pidato resmi. Lanjut ke cuplikan video yang kelima. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan, selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih, selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Di atas adalah penutup pidato oleh Pak Prabowo Subianto. Kutipan tersebut merupakan bagian penutup pidato yang berfungsi untuk menegaskan kembali semangat perjuangan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada hadirin. Dari segi kebahasaan, penggunaan ungkapan berjuang sampai titik darah yang kehabisan dan merah putih di dada merupakan gaya bahasa kiasan yang bersifat emosional dan persuasif, sehingga sesuai dengan tujuan penutup pidato. Namun terdapat beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan, seperti penulisan kata terima kasih yang seharusnya ditulis terpisah menjadi terima kasih sesuai kaidah PUBI. Selain itu, penggunaan kalimat selesai dan semoga kita terus semangat terkesan lisan dan dapat dirangkai menjadi kalimat penutup yang lebih efektif dan formal. Ungkapan permohonan maaf kalau ada kata-kataku yang salah juga dapat diperbaiki menjadi bentuk yang lebih baku, yaitu apabila terdapat kata-kataku yang kurang berkenan. Nah, secara keseluruhan penutup pidato ini sudah tepat dari segi fungsi dan makna, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada ejaan dan pilihan kata agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.